Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Teman-teman, kalian tahu nggak sih soal kasus penyelundupan rotan mentah yang waktu itu dicegah sama bea cukai di Pelabuhan Dwi Kora, Pontianak tahun lalu? Kasus itu tuh lumayan heboh loh, karena jumlahnya tuh besar, lebih dari 50 ton. Dan di dokumen ekspornya itu, si pelaku ini nyoba buat memalsukan gitu, jadi barangnya jadi kelapa. Nah, kejadian ini tuh penting banget nggak sih buat kita yang belajar tentang kepabeanan? Oh iya, aku juga baca tuh kemarin. Mungkin nilai ekspornya tinggi kali ya, apalagi Cina kan punya permintaan yang cukup tinggi untuk rotan mentah. Tapi ya gimana? Jelas-jelas sudah diatur tuh di Permendagri nomor 10 tahun 2024 kalau nggak salah. Kalau emang ada larangan ekspor rotan mentah gitu. Gimana ya? Sebenarnya tujuannya baik sih, supaya bahan bakunya tetap ada untuk kerajinan rotan di Indonesia nggak sih? Benar tuh, tapi pelaku ekspor ini bukan baru pertama kali loh. Nah, mereka tuh pakai nama perusahaan resmi, namanya Civimas. Tapi anehnya dalam PEB itu mereka tulis nama barangnya itu kelapa. Nah, tim analis DJBC tuh jadi curiga nih. Kenapa daerah yang tiba-tiba yang nggak pernah ekspor kelapa jadi ekspor kelapa 8 kontainer yang ukurannya 20 kaki. Nah, kalian tuh perlu tahu deh, dari hasil pemeriksaan itu ada 861 paket rotan mentah, yang mana beratnya itu lebih dari 50 ton. Nah, sekarang bayangin, kalau misalnya barang itu sampai lolos, itu gimana sih dampaknya? Nah, dampak yang pertama itu, negara udah pasti rugi dong. Nah, yang kedua itu, industri lokal pasti kena dampaknya. Jadi, kasus ini tuh bener-bener serius. Nah, aku jadi sadar deh. Berarti pemeriksaan di pelabuhan ini nggak cuman formalitas aja ya. Jadi misal ada temuan bisa langsung diproses. Apalagi kan sekarang ada NHI kan. Dan misal pun si pemilik barangnya ini nggak ada di tempat, itu masih bisa diproses dengan menggunakan pemeriksaan jabatan. Tapi ya, rotan tuh termasuk salah satu barang yang dilarang ekspor loh. Jadi bukan soal pemalsuan dokumen doang. Dari sisi hukum pun, ini melanggar pasal 103 huruf A nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Ancaman pidananya berat loh, bisa sampai penjara tuh 8 tahun dan denda miliaran rupiah. Gak cuma itu loh, kalau kita lihat dari sisi teknis, pelaku tuh juga manipulasi HS code. Dan itu tuh sangat krusial, karena HS code yang salah bisa mengacaukan data ekspor nasional. Nah, ini tuh bisa berdampak ke statistik, pengawasan, bahkan diplomasi perdagangan luar negeri. Nah, benar-benar. Dan perlu dicatat juga, peran koordinasi antar unit DCBC itu sangat menentukan. Jadi kayak mulai dari analisnya, pemeriksanya, kemudian intelijennya, itu semuanya sangat menentukan dan terlibat. Nah, menariknya tuh kasus ini bisa nunjukin kalau regulasi seperti Permendak dan Permenkyu itu bisa saling melengkapi. Misalnya, Permendak selain dari Permendak nomor 10 tahun 2024, petugasnya juga bisa mengacu pada Permenkyu nomor 50 tahun 2024 sebagai dasar dari pengawasan barang larangan dan pembatasan. Jadi makin kelihatan ya kalau petugas bea cukai itu nggak cuma ngurusin bea dan pajak doang, tapi juga ngejaga biar bahan baku kayak rotan itu nggak diekspor terus menerus. Soalnya kan kalau diekspor terus menerus secara mentah, industri dalam negeri bakal kekurangan bahan baku dan jadi kalah saing. Nah, proses NHI kayak gini nih yang harus kita pahamin. Apalagi NHI kan bukan cuma formalitas ya, tapi produk intelijen strategis yang bisa menghentikan potensi kerugian negara sebelum kejadian. Jadi, intelijen dan analisis risiko itu ya satu kesatuan. Banget, dan menurutku yang perlu ditekankan lagi itu edukasi kepada pelaku usaha itu juga penting, karena banyak dari mereka tuh nggak paham kalau rotan itu termasuk larangan ekspor. Jadi selain penindakan, pendekatan melalui edukatif juga perlu dilakukan oleh DJBC. Nah, benar itu, karena pencegahan itu lebih murah daripada penindakan. Nah, kalau misalnya pelakunya udah punya niat curang ya tetap harus ditindak. Nah, biar apa?
biar kalau ada di kejadian mendatang tuh ada kasus kayak gitu lagi, ya pelakunya tuh jadi lebih jerak. Wah, keren banget deh kalian. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa kita bisa belajar pentingnya analisis resiko, pentingnya regulasi, dan juga pentingnya sinergi antar unit DCBC. Gitu guys.